Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang utama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di majelis yang mulia di dalam rangka mentaati perintahnya. Selaku khatib pada siang hari ini, maka saya mengajak, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan senantiasa berusaha untuk mentaati apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam setiap langkah kita di kehidupan kita, ketika kita masih diberi kelapangan ataupun ketika kita dalam kesibukan. Insya Allah jika dalam kondisi apapun kita berusaha untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita berharap kehidupan yang akan kita lalui ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesejahteraan di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan sekarang perkembangan zaman sudah tidak bisa diikuti lagi oleh beberapa orang, terutama di orang-orang yang sangat tertinggal di pedesaan atau di desa-desa yang belum terjangkau oleh kemajuan teknologi, terutama dengan media sosial. Bahkan para ahli mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman industri 4.0, industri generasi keempat, di mana pada kemajuan zaman ini ditandai dengan kecepatan perubahan yang tidak terkontrol, kemudahan yang didapat, dan penggunaan teknologi media yang sangat cepat. Keempat ciri ini yang kadang-kadang tidak bisa diikuti oleh semua orang, sehingga banyak para ahli mengatakan jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita akan mendapatkan kesulitan pada saat ini. Betapa orang yang gaptek teknologi misalkan, maka ketika dia menghadapi seperti kalau sekarang mengurus KTP pun harus online, itu akan mendapatkan kesulitan. Sehingga orang bersepakat bahwa kemudahan hidup ini bisa didapat dengan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Meskipun perubahan teknologi ini sangat cepat, bahkan tidak terkontrol lagi. Tetapi apakah demikian? Hadirin yang berbahagia,
Memang di satu sisi kalau kita tinjau arti teknologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah sesuatu yang bisa memudahkan manusia. Itu yang disebut dengan teknologi. Tetapi pada kenyataannya seringkali bahwa kemajuan teknologi ini bukan memudahkan, tetapi bahkan lebih banyak menyulitkan, membuat kekisruhan, membuat kegaduhan. Kita bisa lihat betapa banyak rumah tangga yang kacau. Bahkan di akhir tahun 2022 sampai di awal tahun ini pun dicatat di catatan sivil bahwa kasus yang paling besar adalah kasus perceraian saat ini. Kita sangat prihatin. Dan yang paling mencolok kasus perceraian itu adalah karena perselingkuhan, keinginan yang tidak dituruti, KDRT, yang itu semua tidak jarang berawal dari kemajuan teknologi yang didapat. Misalkan HP, bagaimana media sosial sekarang sangat mudah kita dapatkan, sehingga tuntutan kadang-kadang melebihi yang didapat. Seorang istri menuntut lebih dari suaminya karena melihat media sosial yang sekarang seperti itu. Dan sang suami tidak mampu menutupi kebutuhannya, sehingga banyak terjadi kasus perceraian dan sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan kasus-kasus besar seperti korupsi, seperti kejahatan yang lain itu pun berulang atas dasar teknologi yang sekarang didapat. Kemudahan yang kita dapatkan dari kemajuan teknologi. Hadirin yang berbahagia, tetapi ada satu yang hilang dari era industri 4.0 yang sekarang baru kita rasakan, yaitu kepedulian kita sesama kita. Kadang-kadang kalau dulu kita di zaman tahun 90-an ketika saya kecil misalkan, ketika ibu saya memasak kok kurang garam, maka tinggal lari ke tetangga minta garam. Tetapi sekarang akan sangat jarang kita temui. Bahkan ketika kalau kita perhatikan, Rasulullah mengatakan, jika engkau memasak maka lebihkan kuahnya supaya tetanggamu bisa merasakan. Apalagi kalau kita masak baunya sampai di tetangga, itu kita wajib memberikan sebagian dari masakan kita kepada tetangga kita. Tetapi adakah sekarang kita berlaku demikian? Dengan teknologi yang sekarang, bahkan orang kalau membutuhkan misalkan gudeg, tinggal dia memacet aplikasi, kemudian memesannya lewat aplikasi. Dan ini sangat tidak mungkin memesankan tetangga kita. Karena kalau kita pesan lewat aplikasi, mesti kita pesan sesuai kebutuhan kita. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali hal-hal yang hilang karena kemajuan teknologi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian kita terhadap sesama. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan pada kita, ukuran keimanan kita itu adalah kepedulian kita terhadap tetangga. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan memperhatikan tetangganya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat sekarang, maka masih banyak sekali hal-hal yang harusnya kita mendapatkan kemudahan dari aplikasi, misalkan dengan teknologi yang sangat canggih sekarang. Tetapi kemudahan itu hilang dan justru menghasilkan keruwetan dalam rumah tangga misalkan. Bahkan tidak banyak hal-hal yang dapat kita dapatkan jika kita tidak pandai memanfaatkan teknologi. Betapa akhlak anak-anak kita yang sekarang, anak-anak kecil kita sudah mengenal hal-hal yang seharusnya belum dia ketahui. Sehingga kejahatan seksual sekarang sangat memprihatinkan. Hadirin yang berbahagia, maka bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan? Maka Allah memberikan solusi. Kalau kita
baca di dalam surat Al-Lail yang tadi di awal khutbah saya bacakan. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat, ternyata bukan didapat dengan mengikuti teknologi. Memang mengikuti teknologi bisa mencapai kemudahan, tapi tidak selamanya. Jika kita tidak pandai memanfaatkan teknologi. Bahkan para ahli mengatakan teknologi seperti mata pisau. Kalau kita pandai memanfaatkannya, akan banyak gunanya. Tetapi jika tidak pandai memanfaatkannya, justru bisa menjadi bahaya. Maka kemudahan yang harusnya kita dapatkan, sebagaimana kemudahan yang diberikan petunjuk Allah kepada kita. Di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memanfaatkan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya di dalam ketakwaan, dan dia membenarkan balasan yang terbaik yaitu surga, maka Allah akan memberikannya jalan kemudahan. Ini Allah mengatakan pada surah Al-Lail ayat yang ke-5, 6, 7. Barang siapa yang memanfaatkan apa yang dikaruniakan Allah di dalam jalan takwa, artinya apa saja yang Allah karuniakan kepada kita, kita manfaatkan di dalam mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan dijanjikan jalan kemudahan. Allah telah mengkaruniakan kita apa saja, salah satunya kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Jika hal ini kita manfaatkan di jalan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan bagi kita. Tetapi jika karunia Allah yang diberikan kepada kita ini tidak kita manfaatkan di jalan takwa, maka Allah menjanjikan kepada kita kesukaran. Sebagaimana Allah melanjutkan dalam ayat tadi, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang bakhil artinya tidak memanfaatkan apa yang dikaruniakan Allah di dalam jalan takwa, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan diberikannya jalan kesukaran. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia sampai nanti di akhirat, syaratnya ada 3 menurut ayat tadi. Yang pertama, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, itu hendaklah kita gunakan di dalam mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Misalkan mentaati kepedulian tadi, Allah sebentar lagi memerintahkan kepada kita bagi yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta kita sebagai rasa kepedulian kita kepada sesama, yaitu memberikan hewan kurban yang insya Allah tanggal 28 kalau Muhammadiyah memutuskan. Tetapi kita akan masih menunggu pemerintah, barangkali akan sedikit berbeda. Tetapi esensinya kita akan diperintahkan untuk memberikan sebagian harta kita melalui jalan pengorbanan, mendekatkan diri kita kepada Allah, memberikannya dalam bentuk hewan korban jika kita mampu. Ini satu bentuk kepedulian yang diajarkan kepada kita. Betapa banyak orang yang tidak bisa menikmati rasa daging jika tidak hari raya. Kalau misalkan penduduk Belado ini ketika hari raya sudah berlimpah, kadang-kadang 1 kakak bisa mendapatkan 2 kilo. Kita harusnya sudah mulai belajar berkorban, memberikan sebagian jatah kita. Misalkan penduduk Belado ini rencananya menyembelih 4 atau 5, itu sudah sangat cukup bagi kita. Maka kita harusnya belajar berkorban. Bagaimana kalau sebagian kita berikan di luar penduduk Belado yang kita pandang mungkin lebih membutuhkan.
Ini inti dari pengorbanan kita. Bukan kita ingin mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, tetapi kita berkorban. Kalau kita tidak bisa berkorban satu hewan korban, mungkin ketika kita mendapatkan bagian yang lebih, mari kita belajar memberikan kepada yang mungkin kurang. Kita cukup kalau misalkan satu keluarga mendapatkan 1 sampai 1,5 aja misalkan. Kita belajar dari yang demikian. Itu artinya kita memanfaatkan karunia yang diberikan Allah kepada kita di dalam jalan takwa. Dan kita membenarkan balasan yang terbaik. Tidak mungkin setiap amal kita itu tidak kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita. Demikian juga setiap keburukan. Hadirin yang berbahagia, kita tidak perlu khawatir jika kita berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang lain tidak membalas kebaikan kita. Jangan khawatir, kebaikan kita itu tidak akan terbalas. Kadang-kadang kita merasa rugi. Wah, saya sudah berbuat baik, sementara orang yang saya perbuat baik itu tidak tahu sama saya. Tidak usah khawatir, karena setiap apa yang kita melakukan berupa kebaikan akan berbalas kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu artinya kita mempercayai balasan yang terbaik, dan balasan yang terbaik nanti yang paling puncak adalah Allah memberikan surga bagi kita. Hadirin yang berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika kita bakhil, akar kata bakhil bisa menjadi pelit, medit. Nah, bakhil artinya tidak memanfaatkan apa yang Allah karuniakan kepada kita di dalam jalan takwa. Maka Allah akan menjanjikan pada kita jalan kesulitan. Fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jika kita tidak memanfaatkan apa yang Allah karuniakan kepada kita di dalam taat kepada Allah, salah satunya kepedulian kita, maka Allah menjanjikan kepada kita jalan kesulitan. Apalagi kita tidak percaya, kita merasa rugi jika kita berbuat baik kepada orang lain tidak membalas pada kita, kita merasa rugi. Itu artinya kita tidak percaya akan balasan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia ini sampai nanti di akhirat, maka salah satu jalannya adalah bagaimana kita bisa sepandai-pandainya memanfaatkan apa yang Allah karuniakan kepada kita, baik berupa kesehatan, pendidikan, jabatan, rezeki, gajian, dan sebagainya. Itu kita manfaatkan sebanyak-banyaknya di dalam rangka taat kepada Allah. Kemudian kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan akan berbalas kepada kita masing-masing. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya pasti kebaikan. Kalau kita berbuat tidak baik, maka yang terjadi pun akan menjadi suatu ketidakbaikan. Jika hal ini kita lakukan, maka Allah akan menjanjikan pada kita jalan kemudahan. Meskipun kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat luar biasa saat ini. Hadirin yang berbahagia, maka marilah kita menggapai kemudahan hidup ini dengan keberkahan, dengan ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita demikian ini niatnya, girohnya, senantiasa menjadikan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk sebesar-besarnya mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka ini akan menjadi jalan bagi kita mendapatkan kemudahan, keberkahan, kesuksesan, kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.